Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Merdeka Belajar. Tadi kita sudah mendengar terkait dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Dan pasti disebutkan juga bahwa terdapat pemenuhan asas peserta didik untuk membentuk mereka menuju kodrat manusia yang seutuhnya. Nah, ini bisa kita sebut dengan Merdeka Belajar itu tadi. Lalu, apa sih sebenarnya inti kebijakan Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu dapat kita artikan sebagai suatu bentuk pembelajaran yang menekankan pada fleksibilitas dan pembelajaran yang esensial, yang lebih bermakna dan lebih dekat dengan peserta didik. Nah, Merdeka Belajar ini juga tidak hanya dilakukan oleh peserta didik ya, tapi juga dilakukan oleh para pendidiknya atau guru-gurunya itu tadi, seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kita bagi aja menjadi 3 poin. Yang pertama, tujuan Merdeka Belajar, lalu ada implementasi serta dampak dari Merdeka Belajar. Untuk tujuan Merdeka Belajar itu dipenuhi melalui rancangan profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 aspek atau 6 dimensi dalam pemenuhan pelajar Pancasila, yakni yang pertama adalah berkebinekaan global, yang kedua adalah bergotong royong, yang ketiga adalah kreatif, yang keempat adalah benar kritis, yang kelima adalah mandiri, dan yang keenam adalah berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, lalu untuk implementasi kurikulum Merdeka itu seperti yang tadi sudah sebutkan di awal, tidak hanya dilakukan oleh peserta didik namun juga dilakukan oleh para pendidiknya. Melalui apa? Di sini ada yang namanya platform Merdeka Belajar. Jadi platform ini berisikan tentang kayak semacam LMS gitu, Learning Management System. Jadi guru-gurunya itu bisa saling sharing antara konten belajar, cara mengajar, asesmen, dan lain sebagainya. Karena Merdeka Belajar ini dituntut untuk pembentukan suatu pembelajaran yang lebih esensial gitu, lebih eh, lebih memberdayakan potensi peserta didik, pemenuhan potensi peserta didik, gaya belajarnya, bakatnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk dampaknya, nah ini masih berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi peserta didik diharapkan mampu lebih untuk berkolaborasi, semangat kolaborasinya tinggi, lalu berkebinekaan global, mereka bisa memenuhi kompetensi-kompetensi abad terkini, ini nalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, mungkin itu dari Merdeka Belajar. Selanjutnya kita akan membahas terkait sistem Among.